kedatangan Presiden Prabowo ke Bekasi, kemudian datang ke Bali, itu mirip gitu ya. Gibran datang duluan, terus habis itu datang Prabowo, dan ya mungkin secara komunikasi politik itu memang ingin dihapus jejaknya gitu. Dan ya selamat malam semuanya. Banjir yang terjadi di Bali kemarin itu cukup mengejutkan karena terjadi banjir yang sangat besar sekali dan menimbulkan 17 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hilang setidaknya sampai sekarang. Kalau kita baca dari penjelasan BMKG, dari alasan-alasan ilmiah kenapa sampai terjadi banjir yang seperti di Bali, itu karena katanya secara volume airnya itu hujan terjadi dalam satu hari dengan volume yang sangat besar sekali, setara dengan volume hujan dalam sebulan. Jadi volume hujan yang dalam sebulan itu langsung turun dalam sehari saja, dan itulah yang kemudian membuat banjir terjadi di Bali. Itu ada faktor alam, faktor utama yang kemudian menyebabkan masalah atau menimbulkan korban sampai 17 orang dan 5 orang meninggal dunia. Ya, meskipun di sisi lain juga ada faktor-faktor lain seperti misalkan soal lokasi atau kawasan-kawasan yang seharusnya tidak menjadi villa itu kemudian jadi villa, ada alih fungsi lahan sehingga penyerapan yang seharusnya bisa maksimal itu tidak terjadi, dan kemudian itu menyebabkan banjir seperti kemarin. Kita berduka dan kita terkejut dengan apa yang terjadi di Bali karena tidak terbayangkan. Sebelumnya ada banjir-banjir di Bali, tapi rasanya tidak sebesar ini, dan ya pemerintah harus mau memperbaiki, dan kita nggak mau rasanya kondisi seperti ini itu terjadi di masa yang akan datang atau di tahun-tahun ke depan gitu. Bahwa ada takdir alam yang kemudian datang, atau hujan turun dalam volume yang sangat besar atau dalam sehari setara dengan volume hujan dalam sebulan gitu ya. Tapi pada prinsipnya pemerintah harus bersiap supaya tidak terjadi masalah yang besar. Kalaupun misalkan ada banjir atau masalah, setidaknya tidak separah sekarang, setidaknya tidak menimbulkan korban yang sangat besar gitu. Secara aturan atau fungsi yang seharusnya menjadi lahan hijau atau menyerap air gitu, itu seharusnya dikembalikan kepada fungsinya. Dan ya perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh pemerintah itu nampaknya sangat banyak sekali PR-nya, selain ya soal gorong-gorong lah, soal drainase dan sebagainya. Tapi kali ini saya tidak menyoroti soal berfokus kepada masalah-masalah yang harus dilakukan oleh pihak pemerintah atau Pemda setempat, tapi saya tertarik melihat bagaimana komunikasi politik di level elit ya, presiden dan wakil presiden, yang terlihat dejavu atau terlihat terjadi sebuah pengulangan gitu. Karena ketika terjadi banjir di Bali gitu, itu Gibran langsung datang meninjau lokasi, dan sehari setelahnya Presiden Prabowo juga datang meninjau lokasi. Jadi presiden dan wakil presiden itu sama-sama datang ke Bali di hari yang berbeda. Gibran duluan, terus kemudian besoknya Presiden Prabowo. Gibran itu meninjau pada hari Jumat, dan kemudian ini juga dejavu gitu ya. Ketika Gibran datang meninjau itu kelihatan sekali bahwa dia nggak siap. Kelihatan dia nggak tahu mau jawab apa, karena beredar video ketika dia berinteraksi dengan masyarakat itu dia menyerahkan jawaban itu kepada wali kota. Jawab dulu gitu kan. Terus kemudian dia jawab, ya sebenarnya hanya ngulangi aja dari apa yang sudah disampaikan oleh wali kota. Jadi kelihatan nggak siap gitu. Dan ada satu video yang cukup memalukan. Mungkin sebenarnya tujuannya bukan untuk mempermalukan wakil presiden gitu ya, tapi ketika terdengar gitu ya, ketika kita kita pikirkan ulang gitu, itu memalukan gitu. Karena ada warga ketika berinteraksi dengan Gibran gitu ya, dia meminta agar masalah banjir ini bisa segera diselesaikan karena tiap tahun ini kita mengalami banjir, dan kita berharap katanya Pak Wakil Presiden ini nggak ke Bali lagi.
Ya tuntaskanlah masalah banjir di sini Pak, katanya, supaya Bapak tidak perlu datang ke Bali lagi. Gitu kan. Ya karena kalau Bapak nggak ke Bali berarti kan nggak banjir katanya. Kata warga ya. Dan sekelilingnya tuh ketawa. Oh, kayak nggak ada masalah gitu. Memang sih nggak ada yang salah, lawang bercanda kok. Gitu. Bercanda kan itu. Ya cuma tetap aja gitu. Meskipun bercanda, ketika ini sampai ke sosial media, itu terlihat menyakitkan gitu. Ya karena sebagian candaan itu memang menyakitkan gitu. Ya mau gimana lagi, itulah konsekuensi orang bercanda gitu. Makanya dalam Islam nggak boleh terlalu banyak bercanda. Tapi ya kembali lagi soal warga di Bali yang bilang supaya Pak Wapres tidak datang-datang ke Bali, maka harus segera menyelesaikan persoalan yang ada supaya tidak tiap tahun terjadi seperti ini gitu ya. Ya mereka bener sih gitu ya. Bener gitu ya. Sebagai sebuah candaan bener gitu. Sebagai sebuah fakta atau keinginan yang muncul dalam diri mereka juga bener. Mungkin mereka emang males lihat Gibran. Ya buat apa gitu? Buat apa Wapres datang ke sana terus kemudian ya udah. Tapi kembali lagi yang menarik bukan soal komentar warganya, bukan soal insiden bagaimana komentar warga cukup mempermalukan Gibran dengan candaannya, tapi melainkan pola yang terjadi dan itu membuat saya seperti mengulangi cerita yang sama di beberapa bulan yang lalu karena ketika keesokan harinya Presiden Prabowo juga datang ke Bali, meninjau situasi di Bali. Setelah dari Qatar dan Abu Dhabi, dan Pak Prabowo tidak transit di Jakarta dulu, jadi dari luar negeri langsung ke Bali, itu adalah sesuatu yang luar biasa gitu ya. Karena ya kenapa nggak transit dulu sih gitu ya? Kayak buru-buru sekali gitu. Dan ini adalah sebuah pemandangan situasi politik di Indonesia yang sebelumnya itu pernah terjadi. Makanya tadi saya bilang ini déjà vu gitu. Karena saya jadi teringat dengan banjir di Bekasi. Karena kurang lebih mirip-mirip seperti ini. Ketika Gibran datang pada tanggal 5 Maret meninjau lokasi banjir di Bekasi. Itu mirip gitu. Ada insiden ibu-ibu itu kayak males lah gitu ya. Males sama Gibran gitu ya. Ngambek gitu, ibu-ibu tuh nggak mau diarahkan sama Gibran. Bu, di situ loh Bu, nggak. Itu viral gitu. Wah, Pak Wapres nggak disukai, Pak Wapres nggak diterima gitu ya. Gibran jadi bahan tertawaan karena nggak dihormati sama masyarakat di Bekasi. Gitu kan. Nah mirip kayak yang tadi di Bali gitu. Meskipun yang di Bali ini sebenarnya candaan aja, bercanda tapi ya sama-sama tidak welcome atau tidak menerima wakil presiden gitu. Kalau di Bekasi kan jelas sekali bahwa ibu ini males sama Gibran gitu kan. Nah, yang menjadi déjà vu akhirnya tanggal 8 Maret atau beberapa hari setelahnya itu menjelang malam Presiden Prabowo meninjau banjir di Bekasi dan ini jelas menjadi pemberitaan di mana-mana di semua media dan terlihat sekali Presiden Prabowo sangat siap gitu ya. Yang muncul dengan arahan-arahan yang langsung dipimpin oleh Pak Prabowo, telepon sana, telepon sini, berikan arahan, langsung datangkan bantuan dan sebagainya. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Bekasi itu seperti lebih diterima, lebih konkret dibandingkan kedatangan Gibran 2 hari sebelumnya. Karena ketika Gibran datang ya cuma bawa bansos udah gitu ya. Permasalahan yang terjadi di sana itu tidak terselesaikan dengan baik. Dan ketika Pak Prabowo yang datang itu langsung muncul instruksi baru gitu. Nah, 2 kejadian ini itu berulang begitu persisnya. Ketika ada masalah banjir misalkan gitu ya, Gibran datang duluan. Terus kemudian beberapa hari setelahnya Presiden Prabowo datang. Dan ya kok kebetulan ketika Gibran datang gitu selalu ada masalah. Selalu ada cerita penolakan. Selalu ada insiden masyarakat yang tidak terlalu menerima kehadiran Gibran. Gitu. Selalu ada insiden negatif. Gitu. Jadi, apakah itu kebetulan atau memang kenyataan di masyarakat kita masih belum bisa menerima Gibran tapi sudah oke dengan Presiden Prabowo? Ya itu silahkan disurvei dulu. Gitu ya. Kodari dan kawan-kawan silahkan lakukan survei. Apakah itu kebetulan atau memang kenyataannya masyarakat emang belum terima gitu. Dan dari sisi komunikasi politik ini seperti sebuah pertunjukan kekuasaan bahwa
presiden dan wakil presiden itu tidak sepaket. Itu jadi membuat kita otomatis teringat dengan bagaimana Gibran membuka layanan aplikasi lapor Mas Wapres, seolah-olah ya dia tidak mewakili presiden gitu. Karena ketika bikin aplikasi lapor Mas Wapres bukan presiden. Kan harusnya lapor presiden dong. Bahwa kemudian yang mengeksekusi adalah wakil presiden atau tim di istana wakil presiden, itu biasa aja gitu. Wajar gitu ya, karena kan pembantu gitu kan. Tapi enggak, aplikasi lapor Mas Wapres itu ya Mas Wapres gitu. Ada fotonya Gibran. Itu kan jadi seperti memang beda kekuasaan nih. Presiden dan wakil presiden seolah-olah tidak sepaket. Nah sekarang dengan dua kejadian tambahan di Bekasi dan Bali itu jadi semakin mengkonfirmasi atau meyakinkan kita bahwa ini emang dua orang nggak sepaket ini. Meskipun di Pilpres sepaket gitu ya. Kekuasaannya ini beda-beda nampaknya gitu. Jangan-jangan bener tuh. Di kabinet itu yang jadi menteri itu tidak semuanya orangnya Presiden Prabowo gitu. Ada yang orangnya Gibran. Ya kalau ceritanya seperti ini itu membuat kita jadi apa ya? Jadi teringat lagi dengan kejadian yang lama di Pilpres 2024 gitu, bahwa ketika ini nggak ada hubungannya sama Gibran dan Prabowo gitu ya. Ini soal Pak Ganjar dan Jokowi. Jadi ketika kampanye itu setiap Pak Ganjar melakukan kunjungan atau kampanye di satu titik daerah, itu biasanya keesokan harinya Jokowi ada di situ. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ketika kampanye waktu itu coba menghapus jejak Ganjar gitu. Setiap Ganjar kunjungan, Mahfud kunjungan, Jokowi datang dan menghapus jejak mereka. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah situasinya hari ini itu sama seperti kampanye 2024 lalu gitu. Kedatangan Presiden Prabowo ke beberapa titik atau tempat itu seperti menghapus jejaknya Gibran. Ya karena Gibran selalu datang duluan, terus kemudian habis itu dihapus oleh kedatangan Presiden Prabowo gitu. Apakah sekarang sudah dimulai sebuah persaingan politik antara Presiden Prabowo dan Gibran menuju 2029? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya dari tanda-tandanya sepertinya ini adalah satu cerita strategi yang sama seperti Pilpres 2024 lalu. Jadi kedatangan Presiden Prabowo ke Bekasi, kemudian datang ke Bali itu mirip gitu ya. Gibran datang duluan, terus habis itu datang Prabowo, dan ya mungkin secara komunikasi politik itu memang ingin dihapus jejaknya gitu. Dan ya itu menunjukkan bahwa pemerintah kali ini emang kayak nggak efisien sekali, nggak ada koordinasi sama sekali gitu, dan Gibran seperti berjalan sendiri gitu. Ya karena kalau ada koordinasi mestinya kan ya cukup wakil presiden misalkan gitu ya, udah datang udah gitu. Kalau ada koordinasi, ya kalau Presiden Prabowo mau datang, ngapain Wapres datang duluan gitu? Ya kalaupun mau survei gitu ya bukan Wapres lah yang diperintah gitu kan. Toh Presiden sebelumnya kan sudah memerintah BNPB dan sebagainya untuk meninjau lokasi duluan, bukan Gibran gitu. Sehingga ya sebagai wakil presiden seharusnya Gibran bisa memposisikan diri bahwa dirinya adalah wakil presiden, dan kalau presiden mau datang ke sebuah lokasi jangan didahului dong gitu ya. Ya, tapi ini sebuah etika politik yang sangat dasar sekali dan mungkin Gibran tidak paham soal itu. Makanya saya berpikir ya Presiden Prabowo ketika tetap hadir, tetap dengan tujuannya ya mungkin memang tujuannya untuk memberikan pelajaran seperti tadi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.